Pria ini sedang mengaduk sebuah campuran tanah. Ini adalahnya caranya untuk bertahan hidup. Tentu saja ini bukan untuk dimakan, tapi dia ingin menggunakan bahan tersebut. Tidak lama sebelumnya di Mars terjadi suatu badai, dan pria ini tidak beruntung terperangkap di dalamnya. Dan semua timnya mengira dia sudah mati, lalu menyalakan roket dan kembali. Dan dia ternyata masih hidup, dan di badannya ada tertusuk suatu benda tajam. Dia berusaha menahan rasa sakitnya. Dengan cepat, dia menariknya keluar, kemudian terbaring di atas kasur, dan menggunakan cermin melakukan operasi kecil, mengeluarkan serpihan yang patah di dalam. Setelah selesai, dia tidak ingin menghadapi kenyataan. Dirinya sendiri terkurung di Mars, menunggu rencana selanjutnya. Setidaknya harus menunggu 4 tahun. Dan dia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Dia mulai merapikan barang-barang yang tersisa. Makanan untuk 6 orang. Hanya cukup untuk dirinya bertahan selama 400 hari. Tapi untungnya dia menemukan sebungkus kentang. Dan menemukan pupuk yang ditinggalkan temannya. Kentang dicampur dengan pupuk. Dia mulai membuat atap plastik yang mudah. Kemudian mengambil tanah dari Mars. Kemudian menumpahkannya ke lahan yang dibuatnya. Dan menggunakan sekop membuatkan garis. Kemudian pupuk dicampur dengan air, dan mengubahnya menjadi tempat bertanam. Dia mengeluarkan 1 sendok pupuk, dan memasukkannya ke dalam tanah. Lalu di atasnya diletakkan potongan kentang. Lalu menambahkan air. Menunggu beberapa waktu, sudah bisa mendapatkan hasil panennya, yaitu kentang kecil. Tapi airnya yang sedikit sama sekali tidak cukup. Tapi untungnya dia mengerti kimia. Jadi dia membuat sendiri alat yang sederhana. Ia mencoba mengekstrak hidrogen, lalu dibakar. Dengan begitu bisa mendapatkan air. Dia berhasil. Tapi saat itu tiba-tiba terjadi ledakan. Hidrogen yang dikeluarkan membuat terjadinya kebakaran. Kedua kalinya dia menggunakan pelindung. Dengan pengalaman dan ajaran sebelumnya, dengan cepat dia sudah menyelesaikan alatnya. Setelah semalaman dia kembali ke lahannya, dan memegangi pembatasnya, dan benar-benar basah. Selanjutnya, dia tiap hari melakukan sesuatu di dalam lahannya. Akhirnya di hari ke-58, dari tanah sudah tumbuh kecambah kecil. Dia adalah harapan sang pria. Adanya bahan makanan tidak memberinya jaminan tidak akan mati. Dia juga terus mencari cara untuk menghubungi bumi. Kemudian dia menyetir mobilnya sambil mendengar lagu. Menemukan pesawat luar angkasa yang tidak ada orangnya, yang bertanda 97. Untungnya mesinnya belum rusak. Tapi yang bisa dipakai hanyalah kamera web. Dan waktu pengirimannya mencapai 31 menit. Kemudian dia meletakkan 3 papan di atas tanah. Setelah setengah jam, tim di bumi menerima gambar. Lalu kamera web membalas iya. Dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan tim di bumi. Dan dia memanen kentangnya, yang sudah matang di hari ke-78. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi suatu yang tidak diharapkan pun terjadi. Ini bukan salah satu orang yang paling sulit diselamatkan dalam sejarah film. Sendirian di planet Mars. Menanam 500 lebih kentang. Mengetahui 700 cara memakan kentang. Dan hari ini terjadi suatu hal. Di kabin kehilangan tekanan udara. Menyebabkan tangki oksigen meledak. Pakaian luar angkasa sang pria juga menjadi bolong. Oksigen mengalir keluar. Dan suara peringatan terus berbunyi. Dia segera menggunakan selotip untuk menutupi lubangnya. Untungnya tidak apa-apa, tapi kentang di dalam lahannya sudah tidak terselamatkan. Di saat terjadi peledakan, semua tanamannya mati, dan makanan yang tersisa hanya cukup untuk hidup selama 200 hari. Kehidupannya selanjutnya, dia hanya bisa menghemat, dan tim di bumi mencari cara untuk memberikan pertolongan. Roket yang penuh dengan bahan telah bersiap untuk terbang. Ini adalah pengiriman yang sangat jauh dalam sejarah. Tapi di langit roket tersebut meledak, membuat semua orang tak berdaya. Haruskah dia selamanya tinggal di Mars? Tentu saja tidak. Tim luar angkasa Cina mengetahui kabar ini, dan memutuskan untuk memberikan pertolongan. Membuat rencana untuk menggunakan roket Taiyangsen, dan membantu mereka untuk mengirimkan keperluan keluar. Dan di saat itu seorang ahli fisika memberikan suatu ide, yaitu menyuruh tim pesawat ruang angkasa yang sedang kembali ke bumi, memutari bumi sekali putaran, mengambil bahan bakar yang dari Taiyangsen, lalu terbang kembali ke Mars.
dan sang pria perlu menaiki mesin terbang, mencari cara untuk masuk ke jalur Mars, lalu berlabuh dengan tim pesawat luar angkasa, kemudian bisa kembali pulang bersama. Waktu pulang pergi ini memerlukan para tim untuk bertahan selama 533 hari di luar angkasa, dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Kalau tidak semuanya akan langsung gagal. Para tim awalnya merasa sangat bersalah memiliki rencana ini. Mereka juga tidak bisa menolaknya. Dengan begitu roket milik Cina pun diluncurkan, dan berhasil terbang keluar angkasa. Yang dirakit oleh Cina itu bagus. Tim pesawat luar angkasa berhasil mengambil bahan bakar, dan mulai menuju ke planet Mars. Sedangkan sang pria di waktu itu juga tidak ada istirahat. Dia mulai melakukan sesuatu pada mobilnya, yaitu membuat sebuah lubang, lalu mencari cara untuk meletakkan semua keperluannya. Di saat semuanya sudah dipersiapkan, dia akhirnya bersiap untuk pergi. Dan hari ini adalah hari ke-461. Bagi dia ini sangatlah penting. Dia membawa bahan-bahannya menuju ke arah mesin terbang. Ini adalah harapan terakhirnya. Di pertengahan jalan dia sambil mengisi ulang baterai sambil beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan. Akhirnya di hari 538, dia menemukan mesin terbang. Tapi untuk keluar dari planet masih belum cukup. Ini adalah pria paling kuat yang pernah kulihat. Sendirian di planet Mars. Hidup selama 500 hari. Mesin terbang di depannya. Sekarang dia mengurangi beban dalam mesin terbang, agar dia bisa terbang. Dia melepaskan bagian kursi, lalu membuka atapnya. Semua yang bisa dibuang akan dibuang. Kemudian dia menutupinya dengan parasut. Dalam sejarah ini pertama kalinya, parasut diletakkan di atap mesin terbang. Menunggu tim datang menjemputnya. Dia makan dulu di planet Mars. Kemudian meninggalkan sebuah surat, dan menepuknya karena sudah menemaninya selama 500 hari ini. Dia jalan mendekati mesin terbang. Rambutnya yang tidak berubah selama 100 hari, juga dirapikannya kembali. Duduk di atas mesin terbang. Dia tidak tahan lagi pun menangis. Kemudian dinyalakan. Mesin itu pun melaju ke langit, menuju keluar angkasa dengan kecepatan tinggi. Kemudian pria itu pingsan, dan mesin terbang bersama pesawat tim dengan kecepatan sama, 42 meter per detik. Dengan kecepatan ini mereka tidak akan bisa bertemu. Saat itu ketua tim terpikirkan suatu ide. Dia menutup pintu udara, lalu menggunakan bom untuk melepaskan pintu udara. Terdengar suara ledakan. Gas di tangki dievakuasi seketika. Gas-gas ini membentuk dorongan terbalik, memaksa pesawat ruang angkasa untuk melambat. Kemudian kapten menggantung tali, dan bertemu dengan sang pria. Tapi panjang tali ada batasnya. Mereka masih ada tersisa beberapa jarak. Dan di saat itu sang pria membuka pakaiannya, agar udara keluar dan mendorongnya. Dia bergerak di luar angkasa, berusaha keras mengendalikannya, tapi mereka masih gagal untuk saling berpegangan. Untungnya dia menarik talinya. Kepala tim pun juga tidak berhentinya mendekat, berputar berkali-kali di luar angkasa. Pada akhirnya berhasil menangkapnya. Rencana pertolongan pun berhasil. Orang-orang di bumi pun bersorak gembira. Beberapa tahun kemudian, sang pria menyadari kecambah kentang di kakinya. Hai teman. Dia juga menjadi profesor luar angkasa yang luar biasa, menarik perhatian para generasi muda, untuk terus semangat dan pantang menyerah, tidak berhentinya menemukan suatu masalah, lalu mencari cara untuk menyelesaikannya. Saat menghadapi kesusahan janganlah kabur, tapi harus menghadapinya. Menghadapi gagal bukannya marah atau menyerah. Selangkah demi selangkah, mungkin saja, kamu juga bisa kembali pulang dari planet Mars. Aku adalah Dongfang, terima kasih sudah tonton.